guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal bahas simple past tense. Nah, buat kalian yang udah punya bukunya, silahkan langsung dibaca ya di halaman 208. Let's check it out. Well, buat kalian yang belum punya bukunya, kalian bisa langsung aja akses di www.englishwithmissmena.com. Di sini banyak banget aku tulisin yang ada di buku juga, cuman kalau di sini lebih kayak pengertiannya aja. Terus kalian yang mau order buku bisa klik aja di sini, sama bisa kunjungin Instagram aku ya. Oke, langsung aja kita ke simple past pengertiannya. Oke, di sini kita bakal bahas simple past, pengertian, rumus, contoh, dan latihan soalnya, oke? Jadi sebelum kita tahu nih kayak gimana sih bikin simple past itu, kenapa sih di bahasa Inggris tuh ada watch, terus ada watch yang ditambahin ed, terus ada misalnya write jadi wrote kayak gitu. Nah, kita bahas di sini. Jadi simple past itu adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan yang sudah terjadi atau lampau. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin masa lalu, nah kita pakainya past tense dalam bahasa Inggris. Jadi hal yang udah terjadi meskipun itu sedetik yang lalu, kita pakainya past tense, oke? Nah, kayak gimana sih? Langsung aja ke polanya. Di sini polanya adalah kalian harus ngikutin ini dulu ya. Ada dua nih. Polanya itu ada dua. Sama kayak biasanya ya, kalian bisa lihat kalimat verbal dan kalimat nominal itu seperti apa. Oke. Nah, di sini ada subjek, verb 2. Jadi kan di simple present itu verbnya itu tergantung siapa subjeknya. Tapi kalau sekarang semuanya itu pakai verb 2. Mau I, mau you, mau we, mau they, mau she atau he dan it, dia pakainya verb to. Oke. Terus kita dapetin verb 2 tuh dari mana sih? Gitu kan? Kayak kita bisa lihat di sini irregular verb atau regular verb. Nah, kalau yang ini irregular verb, verb yang nggak sama dengan verb depannya. Kayak misalnya verb satunya nih begin. Tapi verb 2-nya dia berubah jadi begin, artinya memulai. Berarti coba kita buat ya kalimatnya. Misalnya, dia memulai, he. Nah, memulai apa bahasa Inggrisnya kan? Dari sini ya, begin. Tapi karena kita butuhnya verb 2, jadi kita pakainya ini. Tulisannya began. Nah, dia memulai pekerjaannya, his work. Oke. Terus kalau misalnya contoh negatifnya kayak gimana? Kayak contoh negatifnya misalnya nih. Subject did not, balik lagi ke verb 1. Oke. Contohnya misalnya she did not. Nah, yang paling penting adalah di did not-nya ini. Kalau misalnya negatifnya kayak kita nggak melakukan itu gitu. She didn't misalnya watch. Kalau watch ya udah verb satunya watch aja. Nah, ini untuk yang negatifnya. Oke. Terus kalau yang ininya gimana? Tanda tanyanya. Kalau kita mau nanya did, oke, balik lagi ke verb 1. Did she misalnya cook? Did she cook? Kayak gitu. Jadi yang bedain adalah ketika kalimatnya positif dia pakainya verb 2, tapi ketika dia pakai negatif dan interrogatif atau kalimat tanya dia pakainya did di sini. Oke, balik lagi ke verb 1 ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Oke, contohnya kayak gimana? Nih, he studied English last night. Nah, ini studied ya pakai ed, itu pasti itu verb 2 yang pakai ed. Nah, negatifnya he didn't. Nah, ini studied yang tadi balik lagi ke study, verb satunya yaitu study. Jadi dari study, studied gitu. Terus
interrogatifnya sama kan, did he study English last night. Oke, itu untuk kalimat verbal rumusnya. Sekarang kita ke kalimat nominal. Nah, kalau yang ini pakainya adalah was, were, baru three complement. Kita bedain si subjeknya. Subjeknya ada I, she, he, it, dan you, we, they. Udah ya. I, she, he, it, dia pakainya was, dan they dia pakainya were. Misalnya aku dulu muda, berarti muda itu adalah young. Gitu. I was young. Oke, bisa ya. Gampang lah ini mah. I was young contohnya. Nah, three complement itu kayak gimana? Seperti yang udah dibilang, three complement itu adalah adjective, noun, dan adverb. Kalian bisa lihat langsung adjective itu contohnya kayak gimana, adverb itu contohnya kayak gimana ya di blog ini. Oke, sekarang ciri-ciri simple past itu kayak gimana sih? Oke, selain dari verb 2 ya, selain dari verb 2 nih, kayak ini, kan ini verb 2 ya. Selain dari verb 2, ada apa lagi? Nah, kalian juga bisa lihat verb 2-nya di irregular verb. Nah, di sini verb 2-nya ya. Nih, verb 2 ada. Oke. Ini ada, ini yang irregularnya ya, dan regularnya juga ada. Tinggal kalian lihat aja di sini. Saya regular verb keluar nanti. Oke. Nah, ini verb regularnya. Jadi kalian bisa lihat di sini kayak gimana. Jadi kalau regular verb dia identik dengan tinggal tambahin ed kayak gini. Oke, approach tinggal tambahin approach kayak gitu. Ed doang. Oke. Gampang kan? Terus sekarang kita bahas yang mana tadi? Oh ya. Nah, selain dari verb 2 itu ya, selain dari verb 2 yang ini, verb 2 yang ini, kita bisa lihat ciri-cirinya itu dari time signalnya. Kayak gimana sih time signalnya? Nah, time signalnya itu membentuk masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Nah, kayak gini. Cobanya. Nah, ada past time, kayak misalnya last, misalnya week. Ya, kita tambahin aja di sini. He began his work last, tambahin time-nya misalnya week atau last year kayak gitu. Gampang sih. Oke. Last day berarti kita tinggal tambahin aja last Saturday, misalnya last year boleh, last month, 4 years ago, 1 day ago, 3 days ago gitu. Yesterday, in 1996 juga itu termasuk simple past. Oke. Sekarang contoh kalimatnya tadi ya, ini yang lebih spesifik lagi. I went. Nah, when itu apa sih? Nah, when itu adalah kata irregular verb dari yang di sini ya. Kata kerja yang irregular verb when itu. Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Jadi harusnya kan verb satunya dia adalah verb dasarnya adalah go. I go. Tapi karena kita bisa lihat di sini irregular verbnya. Oke, kita pencet dulu. Nah, irregular verbnya kita lihat di sini go. Ini dari G. Go. Nah, verb 2-nya adalah when. Makanya kenapa dia jadi I went. Nah, kayak gini. Oke, I went, ya, ngerti ya, to the market yesterday. Ini udah ada yesterday-nya, ada when-nya. Wah, ini pasti simple past gitu. Dia udah melakukan itu. Si wrote, ini juga sama. Wrote. Kita lihat di sini coba. Dari W. Nah, write kan kelihatannya verb 2-nya adalah berarti dia ganti jadi asalnya write jadi wrote gitu. Tapi sama-sama artinya menulis gitu. Bedanya cuma verb 1, verb 2 yang menunjukkan itu sudah terjadi. Oke. He did. Nah, do juga sama did ya. She was. Nah, ini juga sama. Was ini yang ini she was a student berarti dia masuknya kalimat yang nominal kan. She was. Nah, three complementnya dia pakai noun yaitu student. Gitu.
Kayak the laptop was broken one day ago. Juga sama ya. My uncle cooked the rice last morning. Ini juga sama. Ini udah ada ed-nya, udah tambahin. Kayak kita coba latihan ya. Isilah dengan jawaban yang tepat. Ini semua latihan simple pastnya ada di buku Bridge Grammar 1 ya. Kalian bisa latihan lebih banyak di sana. Tapi ini aku kasih dikit aja. Kayak misalnya nih hilang. Apa nih hilang bahasa Inggrisnya? Kita bisa lihat di sini ya. Hilang kan lost ya. Dari huruf L. Nah ini. Lose. Hilang. Berarti pakainya lost. Berarti kita bisa pakai yang ini. I lost my drawing book 2 days ago. My brother nih baca. Apa nih baca? Tinggal dilihat aja di sini. Baca itu kan read ya. Oh, kelewat. Nah ini. Oh sama. Cuma dibacanya read. Jadi ini tuh udah lengkap sama cara bacanya. Jadi ini bisa kita isi read. Oke, she read. Oh, she read novel last morning. Nih, ini tanda-tanda tanya dan kita bingung nih ini kalimat apa. Kita lihat last morningnya yaitu ciri-ciri simple past. To be-nya apa? Jadi dengan diisi. To my brother memperbaiki, fix ya. Fix itu dia apakah di mana? Fix ya, apakah ada di sini? Kalau nggak ada di sini, kita carinya di regular berarti. Regular verb. Kita lihat di sini apakah ada fix. Nah, ternyata ada ya. Fix. Verb 2. Udah deh, kita isi di sini. I go. Nah, mana tadi? Ini my brother fix, tinggal pakai ed. Oh, udah deh, gampang kan guys? Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi buat kalian mau terusin latihannya, langsung aja di buku Bridge Grammar 1 atau kalian bisa langsung baca-baca di webnya. Aku bakalan taruh description-nya di box. See you on the next video.